tentara Israel ini membunuhi rakyat sipil, wanita dan anak-anak. Nah, nanti akan seperti itu. Supaya apa? Supaya PBB memaksa Israel itu untuk gencatan senjata. Hamas terselamatkan. Begitu Pak nanti strateginya kira-kira. Kemudian Tapi bagi nggak bisa, Iran, Pak. ya Ini itu yang akan mereka lakukan Pak Paul. oh iya, ini Kira-kira. kan sudah. Sekarang kan sudah. Itu kan sudah terjadi kan. Mereka memframing di United Nations, dan United Nations-nya sudah kepancing kan, sudah masuk jebakan mereka. Lalu mereka memframing penjahat yang kriminalnya malah si Netanyahu kan. Nah, Ya, apa namanya, Islam itu menyingkapkan sendiri topengnya ya, saudara ya. Luar biasa nih, memang ini saatnya damai, ya, saatnya damai bagi dunia ya. Sehingga seluruh dunia disingkapkan wajah Islam yang sesungguhnya, kebengisan Islam yang sesungguhnya. Urban Garden by Mama. Wah, luar biasa. Terima kasih. Lanjut. Paul, Ya, ini mungkin sedikit ini ya. Ini kelihatannya ya tinggal nunggu hari aja Pak. Gaza Utara itu jatuh ke tangan Israel gitu ya. Hamas sudah nggak mungkin lagi berbuat apa-apa Pak. Paling mereka nanti di seluruh dunia akan menggerakkan demo di setiap negara-negara yang ada penduduknya untuk playing victim Pak. Seolah-olah nanti tentara Israel ini membunuhi rakyat sipil, wanita dan anak-anak. Nah, nanti akan seperti itu. Supaya apa? Supaya PBB memaksa Israel itu untuk gencatan senjata. Hamas terselamatkan. Begitu Pak nanti strateginya kira-kira. Kemudian tapi bagi nggak bisa, Iran, Pak. ya Ini itu yang akan mereka lakukan Pak Paul. oh iya, ini Kira-kira. kan sudah. Sekarang kan sudah. Itu kan sudah terjadi kan. Mereka memframing di United Nations, dan United Nations-nya sudah kepancing kan, sudah masuk jebakan mereka. Lalu mereka memframing penjahat yang kriminalnya malah si Netanyahu kan. Nah, Ya, tapi Netanyahu-nya udah kepala batu, dia udah nggak mau. Dan itu bagus. Itu bagus. Jadi kalau ini sampai menang, maka Netanyahu lolos tuh dari politik dalam negeri dan politik luar negeri. Yang penting dia harus menang. Kalau berhenti ya dia bisa dipenjara, Netanyahu bisa jadi penjahat perang, saya kira ini. Karena nah, matinya iya kan sih, paling, Pak. ini kan banyak kan, 10.000 ini udah lebih nih. Ya kan? Yang mati di Betul, tiap Pak. Gaza itu 10.000 lebih. Nah, jadi begini Pak Paul. Jadi kalau kita lihat mereka berusaha untuk narik simpati, mempengaruhi dunia lewat Dewan Keamanan PBB, lewat Majelis Umum PBB. Tapi mereka lupa faktor sandera ini bagaimanapun tidak bisa mencuci dosanya teroris Hamas ini Pak Paul. Mereka lupa masih ada sekitar 240 sandera lagi. Termasuk dari Amerika ada, Prancis ada, Jerman ada, kemudian Thailand paling banyak gitu ya. Ini nggak bisa dilupakan begitu saja. Jadi bagaimanapun propaganda yang dilakukan untuk membela Hamas, membela teroris ini, nggak akan bisa Pak Paul. Dengan kondisi masih adanya orang yang ditahan gitu. Karena bagaimanapun itu yang mereka lupakan. Jadi nggak bisa lagi dengan permainan-permainan permainan-permainan opini seperti waktu operasi. Karena sandranya yang 100 orang itu justru bukan orang Israel. Betul Pak Paul, kuncinya di situ Pak Paul. Itu salah dari kalau main catur, itu udah salah dari awal mereka itu. Ya, udah salah dari awal Pak. Dengan menahan sandera itu mereka nggak bisa. Sandera asing, iya, sandranya sandera orang asing. Betul Pak. Nah, bagi Iran ini udah nggak ada ini Pak. Kalau andaikan Gaza Utara sampai direbut Israel, itu adalah kekalahan telak bagi Iran Pak Paul. Nah, sekarang mereka pusing bagaimana mereka membantu Hamas. Lewat laut nggak bisa, udah diblokade. Lewat darat nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Mereka mengirim pasukan. Ini saya lihat tadi dari beberapa situs-situs militer, pasukan terbaiknya, pasukan khususnya untuk reinforcement itu berarti mengganti korban-korban yang terjadi di pihak Hezbollah. Kenapa? Karena cukup banyak korban di Hezbollah, Pak. Mungkin sudah hampir ribuan juga, Pak, itu, Pak. Hizbullah itu udah banyak sekali, udah berapa banyak Hizbullah itu kemarin ya. Sudah banyak sekali. Hizbullah itu sudah habis, tentara makanya dikirim lagi. Dan makanya kemarin reinforcement-nya.
dengan tadi pasukan khusus yang lebih terlatih. Tapi ya sekarang begini, mereka mengirim pasukan baru dengan kondisi yang bagaimana ini pasukan ini bagaimana mau sampai ke Gaza. Kemudian kalau mereka pakai strategi dengan rudal seperti di era protective edge gitu ya, meluncurkan ribuan rudal ke Israel, penduduk di utara Israel sudah diungsikan semua dan sekarang Iron Dome itu kerjanya jauh lebih maju Pak daripada dulu. Jadi udah 90% lebih tingkat keberhasilannya Pak Paul. Ini udah sulit Pak buat ini. Nah, Iran ini kelihatannya akan mencoba bagaimana caranya supaya terjadi negosiasi gitu. Nah, ini Israel nggak boleh kepancing di sini Pak Paul. Kalau mereka terpancing ya sayang, peluang sudah di depan mata, baratnya kita main bola Pak di depan gawang, sia-siakan Pak Paul. Yang sia-sia. terjadi sia-sia. Yang jelas tinggal nunggu hitungan hari, ya mungkin sampai mungkin dua tiga hari lagi jangan-jangan kelaparan Pak semua Pak, udah nggak ada logistik, nggak ada peluru, nggak ada amunisi, sudah terkepung seperti sekarang ini. Selesai Pak sebenarnya ini Pak, ini situasinya mirip dengan Yom Kippur ketika pasukan Mesir sudah terkepung di Semenanjung Sinai. Agak mirip dengan itu ini Pak. Saya kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul, dilanjut. Ya, Siapa tahu yang lanjut, lain mau lanjut. bicara. Mas Antiamor, belum nih. Tanya mau lanjut lagi, tanya. Ini Juragan, Alexis, Amrat. Belum ada Pak. Bentar ya, saya mau tunjukkan satu video bagus sekali nih ya. Aduh, lupa saya ya. Sorry ya. Bukan itu, sebentar ya. Berarti Papa Europe lebih kecolongan daripada USA dong ya? Bukan. Bukan. Justru Europe itu belum kecolongan. Tetapi masalahnya ya di Amerika justru Amerika ini kan sekarang sudah dikuasai semua kongresnya kan. Kalau Europe itu belum, tapi dia mengingatkan tadi, justru dia mengingatkan. Jangan sampai karena tadi bilang lack of decision making. Jadi karena sekarang ini kayak sekarang Macron aja nih. Kemarin 2 hari yang lalu itu kan, 2 hari lalu kan ada sidang Uni Eropa kan. Lalu si Presiden Poland namanya siapa sih ya? Poland Presiden siapa namanya? Dia bilang itu ya, bukan ya, bukan Presiden tapi Perdana Menteri ya. PM Poland ya, bukan Presiden Poland tapi PM-nya ya. Poland Prime Minister ya. Namanya, bukan ya, bukan Orban ya, namanya Orban siapa ya? Orban Poland. Namanya siapa ya? Hungary in Poland, Orban Poland. Orban Poland bukan ya, sebentar ya. Jadi ada filmnya, ada videonya. Si orang Polandia ini ngomong di MEP, si ini kan, wah kita ribut gimana nih, ada masalah begini, udah kita kirim ini, kita kirim itu, panik ini kan seluruh gara-gara masalah itu. Dia bilang, wah kamu jangan bawa-bawa kita dong. Orang Polandianya bilang begitu. Lu yang urusan gua kan dari dulu bilang yang begini-begini, lu malah ngajarin gua demokrasi. Lu sekarang jangan ngajarin gua demokrasi deh, kata dia gitu. Nah, sekarang yang susah siapa sekarang udah begini? Kalian semua susah kan? Nah, kita semua sekarang coba lihat tingkat pengangguran terendah Polandia, tingkat kemiskinan terendah Polandia, udah nggak ada orang miskin. Tingkat kriminalitas terendah nggak ada lagi. Kita aman, bentar ya. Nah, ini 70% kriminal. 70% kriminal. Karena orang Polandia nggak nerima imigran. Ya, karena nggak ada imigran Ilegal. di situ, Bu. Ya. Eropa. Kayaknya ini judulnya ya. Megatrail konflik, nah bukan ya. 70% kriminal itu dari ilegal imigran. Itu terjadi ya, pemerkosaan juga ya. Itu pemerkosa itu semua rata-rata dari ilegal imigran. 70% kriminal cause illegal migran.
Causing Europe via military modern doubles bukan ya. Nanti sambil cari deh ya. Jadi itu, nah, saya udah simpen kok videonya ya. Jadi itu gara-gara itu menjadi masalah sekarang. Di Eropa ini menjadi masalah, makanya terus dibahas terus sih. Jadi ini ada namanya migran policy ya, refugee policy yang baru. Nah ini akan dibahas terus ini selama berapa hari ini. Tapi saya lihat ini presentasinya orang Polandia ini keren banget ya. Sebenarnya saya lagi cari presentasinya orang Polandia ini ya. Saya sampai ngeliat, wah ini keren banget ini. Ya, dia bilang yang paling, jadi sekarang ini Polandia ini ngalahin Jerman ya, perekonomiannya ya. Polandia itu dari miskin sampai ngalahin Jerman. Mana nih? Dan Uni Eropa bersyukur ya, nggak jadi nerima Erdogan kan. Wah, bisa tambah ruwet lagi tuh kalau nerima Erdogan jadi anggota Uni Eropa. Erdogannya sampai ngomongnya pahit banget ya, udah nggak butuh Uni Eropa, dia bilang begitu. Siapa yang butuh lu juga? Iya, Pastor Paul mau tambahin Pastor Paul. Ya. Itu Kongres di Amerika tuh dikuasai oleh Republik ya, kalau nggak salah ya. Tapi walaupun ada si Omarnya ya, Omar sama Taib Itu itu ya. Partai Demokrat. Ya. Kita dibahas kan kemarin kan. Yang dikuasai dari Demokrat tuh Senat. Kalau Saya lihat pemenangnya itu. kan kongresnya kan pemenangnya kan partai Demokrat kan. Yang 2022 kemarin pemilu kalau saya lihat internet, jadi di kongresnya itu jadi mayoritasnya si Republik, tapi di Senatnya mayoritas Demokrat gitu loh. Kalau saya lihat ya, kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Tapi biarpun si Talib ada di Kongres ya, di DPR-nya itu ya. Cuma dia lucu juga ya, saya lihat di itu dia ngancam-ngancam Biden loh si Talib itu. Gila benar kayak Iya, katanya nggak mau milih lagi sama itu ya orang-orang Islamnya ya. Iya. Ini ketemu nih. Thank you, Mr. President. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So let me give you some example of very major democracy in Poland, over 1,000 years of tradition of Polish nation. Polish nation rejected you, dear leftists, 8 times. 8 times in a row you have lost elections in Poland. So get used to it, because you're going to lose again. That's number one. Let me give you some data about Poland and Polish democracy. The lowest unemployment in European Union is Pengangguran yang paling rendah di Eropa adalah Poland. The highest GDP after COVID in European Ya, setelah COVID, GDP-nya yang paling tinggi di Eropa adalah Polandia. Union is Poland. Mengalahkan Jerman One ya. of the lowest debts in European Union is Poland. Utang yang paling rendah itu Polandia. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. Udahlah, jangan ngajari kita tentang imigrasi lah. Ini harus kita berintegrasi multicultural begini. Udah lalu nggak usah ngajarin kita lah. Dia bilang begitu ya. Kamu nggak demokrasi, udah kamu tahu apa sih tentang demokrasi? Dia bilang We don't begitu. need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there's a 0 terrorist attacks in Poland. What? Zero terrorist attack di Poland ya. Di Belanda pernah ada ya kan. Siapa itu yang mati itu? Van Gogh. Yang wartawan itu penulis, bukan saudaranya Vincent Van Gogh, keponakannya ya. Saya lupa namanya, Van Gogh juga ya. Saya lupa namanya itu. Keponakannya Vincent Van Gogh itu. Terus ada lagi si Geert Wilders diancam. Swiss, Austria, Jerman, Prancis, Itali, semua ya, Spanyol, semua pernah ngalamin terorisme. Ya, Prancis bolak-balik, saudara ya. Nah, Polandia nggak pernah sama sekali. Because there is no illegal migration in Poland. Kenapa? Dia bilang pengangguran rendah, utang rendah, GDP paling tinggi, ya kan? Terus apa lagi dia bilang? Terorisme nol. Kenapa? Karena nggak ada illegal immigration di Poland. Tolak semua yang Islam itu. Sebenarnya illegal immigration dia lagi cerita Islam, saudara ya. Cuma bahasanya diperhalus. Ya. Keren ya, saudara ya.
Sadis sekali. Jadi akhirnya ini dibahas ya, nanti di ini ya. Jadi ini kejadiannya sebelum demo-demo Hamas ini. Dengan kejadian demo Hamas ini, Eropa ini jadi tambah enek. Deportasi langsung. Tinggal Prancis saja kemarin si Macron masih ragu-ragu ya. Masih ragu-ragu waktu di interview saya lihat, wah goblok ini Prancis. Karena apa jaim itu loh, saudara ya. Tadi ya benar si Arab tadi bilang ya, because you have a lack of decision making, but you try to do political correct. Oh, kamu maunya secara politis kamu benar, kamu bodoh, kamu habis nanti Nah, tadi ya. Nah, tapi Polandia itu sudah ngerti. Satu Polandia, kedua tadi di ya Olaf Scholz itu ya, kanselernya Jerman. Deportasi semua. Nah, Belanda sih sudah bertahap ya. Sudah tutup karena masuk Ukraina. ACC tutup semua ya, karena Ukraina masuk. Jadi masuk dari Ukraina semua buat penyeimbang. Yang lain ya pulang-pulangin. Itu ya, saudara ya. Nah, ini sebentar, ini ada wah luar biasa nih ya, ada Pardo Gabe Agus Arka, God bless you, saudara ya. Jadi saudara, kalau kita balik lagi ya, apakah Gaza dikepung atau Gaza yang Hamas yang mengepung Israel atau Gaza yang dikepung? Tadi kita lihat ya, bullshit semua beritanya Indonesia ini, gila ya saudara ya. Dan orang Indonesia bersorak-sorai dengan berita-berita palsu. Ya itu tadi ya, karena senang dibohongin orang Indonesia ya. Senang dibohongin. Termasuk ya itu tadi, PGI-nya ngajak di gereja mau ikut ke goblok. Ya itu tadi ya, PGI-nya sialan. Ya kan, wah itu ngeri itu PGI itu nanti ya, wah kutuk apa yang menanti mereka ya. Nah, terus ya Indonesia mau boikot orang Yahudi. Ya mau boikot produk Yahudi. Ya berarti ya tadi, kamu kalau mau boikot orang Yahudi, kamu ceboklah pakai 3 batu, karena semua produksi yang kamu kenal itu punya orang Yahudi semua. Ya, apa yang Anda mau punya apa produknya Indonesia itu tadi benar Pak Santi Amar. Produknya itu cuma apa? Produksi itu habaib KW di puncak, produknya Indonesia itu. Satu-satunya produk Indonesia ya produk habaib KW sama produk teroris. Ajaib memang. Ini Kuat Pak Paul. ya, Kuat. sama Udah obat kalah sama kuat, Viagra, Pak. sama Viagra palsu, sama obat kuat palsu. Yang Viagra kalau diminum langsung mati. Jantungnya meledak. Iya kan, Viagranya Indonesia kan diminum pada mati itu kan, orang-orang itu kan. Minum Viagra pada mati. Itu ya, kasihan ya itu ya. Bos-bos semua ketemunya di panti pijat. Ini ada suara kemendan nih.